Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kepada Ketua DKM dan seluruh jajarannya yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa diberikan kehidupan yang berkah dari dunia sampai akhirat. Kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah amal soleh, dan senantiasa kita mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kita sudah berada di akhir bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada peristiwa besar yang kita semuanya mengetahui, peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perjalanan yang istimewa. Masuk bulan Rajab, maka adalah waktu yang senantiasa untuk digunakan persiapan menyambut kedatangan syahrun azimun mubarak, menyambut kedatangan bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Maka persiapannya Rasulullah dan ulama-ulama warasatul anbiya mengajak seluruh umat untuk dimulai pada bulan Rajab supaya masuk bulan suci Ramadan mendapatkan malam kemuliaan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Karena rata kita melihat tatkala datang bulan suci Ramadan di awal, banyak orang Islam, laki-laki dan perempuan seperti kena setrum. Awal Ramadan kaget, semua masjid dan musola sudah dipastikan membludak sampai keluar. Awalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Akan tetapi kebanyakan juga kita melihat di akhir Ramadan, di mana kita mendapatkan jaminan dibebaskan dari kobaran api neraka, banyak orang Islam yang mereka sudah mulai tidak istiqomah untuk melaksanakan amalan-amalan agama di dalam masjid. Maka bulan Rajab adalah salah satu bulan mempersiapkan. Maka diajarkan kita supaya memperbanyak istighfar. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi. Dengan kasih sayangnya Rasulullah mengajak seluruh umatnya agar senantiasa bergerak menuju kepada Allah. Rasulullah sayang banget sama kita umatnya, senantiasa mengajak, mengajarkan dan membimbing kita supaya kita hidup selamat dari dunia sampai akhirat, supaya kelak kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Maka ada satu hadis, kalau kita mendengarkan hadis ini, hati kita bahagia luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa mereka yang akan masuk surga? Mereka yang taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Dan siapakah orang yang tidak mau masuk surga? Orang yang mendurhakai Allah dan tidak mau mengikuti Rasulullah. Maka sungguh kita ini di waktu subuh bisa berkumpul, alhamdulillah kita termasuk golongan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tidak semua orang yang bangun jam 3 merapat ke masjid. Ada yang bangun dari jam 2, tapi mereka semua ada yang merapatnya ke pasar, ada yang sudah siap-siap berangkat ke alun-alun, ada yang siap-siap berangkat ke puncak untuk menghindari kemacetan. Dari sebelum subuh mereka sudah berangkat.
Akan tetapi hamba-hamba pilihan Allah dari jam 3, dari jam 2, dari sebelum subuh mereka sudah berangkat dan merapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anibu ila rabbikum, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melaksanakan sholat sunnah tahajud agar mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam sebuah hadisnya baginda Rasul menjelaskan kepada kita, ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa sillil arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tatkala Rasulullah datang ke Masjid Nabawi pertama kali hijrah ke kota Madinah, maka pertama yang didengar oleh sahabat adalah kalimat, wahai manusia, ayyuhan nas absus salam, tebarkan salam di antara kalian. Karena dalam salam ada pujian kepada Allah, ada doa antar kita sesama muslim. Assalam salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Maka adab dalam berdoa yang pertama memuji dengan Asmaul Husna, yang kedua bersolawat kepada Nabi, yang ketiga baru isi doa kita. Yang kedua berisikan doa antar sesama muslim. Maka orang yang paham arti salam, tatkala saudaranya mengucapkan salam, maka ada kebahagiaan dalam hatinya karena didoakan. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam kehidupanmu. Alhamdulillah. Ini yang jangan sampai hilang kepada generasi-generasi kita. Karena mohon maaf, sepertinya sudah mulai langka kita melihat generasi muda, generasi mudi kita, tatkala berjumpa mereka mengucapkan salam. Mereka baru berjumpa sudah mengucapkan hai bro, hai coy. Tidak menggunakan lagi apa yang diajarkan oleh Nabi. Padahal kalimat salam adalah kalimat yang luar biasa. Yang kedua, wa'atimut ta'am, memberikan makanan. Inna sadaqah tutbi'u ghadabar rabbi wa tadba'u maitatasu. Sesungguhnya sedekah yang kita berikan akan memadamkan murkanya Allah dan mencegah kita dari mati su'ul khotimah. Alhamdulillah. Kita semuanya bergerak menuju kepada amalan-amalan agama yang di ujungnya kita pengen hidup kita selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Betul atau betul? Kalau masih banyak dosa dan kesalahan, rasanya takut kita menghadapi kematian. Itu yang kadang-kala membuat kita tidak siap untuk menjumpai sakaratul maut. Padahal kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap makhluk. Al-mautu yati baghtatan, bahkan kematian itu datangnya tiba-tiba. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan sedang apa kita akan mati.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk pasti akan merasakan kematian. Karena merasakan sakaratul maut pasti berbeda-beda mereka merasakannya. Maka Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena Rasulullah pernah merasakan sakaratul maut, begitu dahsyatnya. Maka memintalah kepada Allah supaya Allah ringankan, Allah mudahkan kita dalam sakaratul maut. Amal soleh menghapus amal salah. Wastaghfiru min dzunubikum wastanibul ma'asi. Masuk bulan Rajab diajak kita supaya memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, menjauhi perbuatan maksiat. Karena orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang senantiasa beristighfar, mereka seperti tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kita ada di dalam masjid, tidak ada satupun di antara kita yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Betul apa betul? Bahkan di masa lalu, di masa remaja, di masa muda, barangkali banyak di antara kita yang masuk dan terjerat dalam dunia hitam. Akan tetapi bersyukur, di akhir hayat hidup kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang bertaubat. Alhamdulillah. Karena manusia dilihat di ujungnya. Maka senantiasa kita diajarkan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Karena tidak ada jaminan orang Islam yang beriman meninggal dalam keadaan iman. Ada orang Islam dari bayi, tatkala tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, melakukan akdun nikah, kemudian murtad, mengikuti daripada calonnya, agamanya berbeda, sehingga dia menjadi murtad sampai akhir kehidupannya. Na'udzubillahi min. Ada orang Islam yang beriman, akan tetapi di akhir kehidupannya wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan tidak beriman, akan tetapi dalam keadaan maksiat. Na'udzubillahi min. Ini yang kita khawatirkan. Semakin tua, bukan semakin dekat dengan amalan-amalan dan agama, bukannya mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, akan tetapi terjerat dalam lingkaran maksiat. Maka orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Orang yang lisannya basah dengan zikir kepada Allah, dengan istighfar. Bahkan bulan Rajab itu kita diajarkan, kalau oleh ulama-ulama kita diperintahkan membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali ba'da maghrib, 70 kali ba'da subuh. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kita supaya memperbanyak sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Kita baca pagi dan sore, ba'da subuh 3 kali, ba'da asar atau maghrib 3 kali. Kita baca Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dahsyat orang yang mengamalkan Sayyidul Istighfar. Dibaca 3 kali, di pagi hari dibaca 3 kali, di waktu sore hari. Maka dengan yakin dia membacanya, kemudian meninggal di antara keduanya, maka akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Diajarkan pula oleh Rasulullah supaya kita jangan tinggalkan membaca ayat kursi. Satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang sangat agung, dibaca setiap sehabis salat, walaupun hanya 1 kali, kita dengan surganya Allah yang menjadi hijab hanyalah kematian. Makanya sehabis salat kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setiap sehabis sholat, maka sungguh ini bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Begitu banyak kita diajarkan amalan-amalan, bacaan-bacaan, zikir yang barangkali sedikit singkat, tetapi padilahnya sangat besar. Apapun yang kita lakukan daripada kebaikan yang kita anggap kecil dan sedikit, pada suatu saat setelah kita meninggal dunia akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh orang-orang yang berada di alam kubur, mereka menginginkan hidup kembali. Mereka menginginkan supaya bisa beramal soleh walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sesaat, karena mereka sudah melihat daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang sangat dahsyat. Karena manusia yang kelak menjadi penghuni neraka, tatkala mereka berada di alam barzah, berada di alam kubur, mereka sudah melihat tempatnya di neraka. Mereka hanya ada penyesalan, ingin kembali dihidupkan di dunia, tetapi tidak mungkin terulang kembali. Dan manusia yang kelak di akhirat menjadi penghuni surga, mereka pun sudah melihat bahwa tempatnya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sudah melihat daripada keindahan, kenikmatan, kelezatan di dalam surga, yang mereka inginkan bukan hidup kembali ke alam dunia, tetapi mereka menginginkan kapan terjadinya hari kiamat. Mereka pengen buru-buru masuk ke dalam surga. Subhanallah. Maka kita diajarkan juga doa oleh Rasulullah supaya kita senantiasa membaca Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr, supaya kita semuanya dijauhkan dari azab kubur. Alhamdulillah. Bahkan disunahkan kita membaca doa supaya kita dimudahkan masuk ke dalam surga dan dibebaskan dari kobaran api neraka. Setiap datang bulan suci Ramadan sering kita baca itu. Kita awali dengan syahadat
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi Rasulullah menjelaskan, orang yang meminta dimasukkan ke dalam surga, mereka berdoa kepada Allah diulang sampai 3 kali, maka surga meminta kepada Allah, ya Rabb, masukkan orang yang minta dimasukkan ke dalamku. Dan orang yang minta dijauhkan dari neraka, neraka pun meminta kepada Allah, ya Rabb, jauhkan orang yang meminta dijauhkan dariku. Subhanallah. Maka walaupun amalan kita kecil, walaupun amalan kita sedikit, kita banyak baca istighfar. Kalau sayyidul istighfar kita tidak hafal, kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah mengajarkan setiap hari paling sedikit 70 atau 100 kali, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita banyak baca sholawat kepada Rasulullah, karena langsung Allah yang memerintahkan, bukan lagi Rasulullah. Allah yang memerintahkan supaya lisan kita banyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, yang ketiga, wasilil arham, sambung tali silaturahim di antara kalian. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salat di waktu malam tatkala kebanyakan manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Alhamdulillah. Setiap hari kita ucapkan salam, pulang ke rumah, anak-anak kita ajarkan biasa ucapkan salam. Kemudian wa'atimut ta'am, punya rezeki kita saling berbagi. Wasilil arham, jangan putus silaturahim. Yang keempat, jangan tinggalkan sholat malam. Saya katakan sekali lagi, banyak orang yang bangun waktu malam tapi belum tentu bisa sholat tahajud. Saya punya kawan, istrinya setiap malam bangun malam. Jam 2 bangun istrinya. Tapi kata suaminya, itu kalau bangun cuma bikin indomie telur, makan dia tidur lagi. Subhanallah. Ada yang bangun cuma untuk buang air kecil saja, ada yang bangun cuma untuk minum saja. Ternyata orang-orang yang bangun kemudian melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah witir, adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita termasuk orang-orang yang bahagia karena dipilih oleh Allah bisa untuk mendirikan sholat. Semoga kita diberikan panjang umur sampai bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Diberikan panjang umur, berkah kehidupan kita, karena kehidupan yang sesaat ini sangat menentukan kita termasuk golongan ahli surga atau golongan ahli neraka. Dunia penentuannya. Maka untuk orang-orang yang masih belum bertobat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah langsung memerintahkan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard,
Allah telah menyediakan sorga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita termasuk golongan orang-orang yang bertaubat di akhir kehidupan. Semoga kita dimudahkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita dimudahkan dalam sakaratul maut. Dimudahkan lisan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.